Selamat malam, salam kedamaian. Selamat datang untuk mendapatkan kedamaian hati bersama saya, Sri alias Dewi Padi. Beberapa tahun lalu, saya pernah mengalami masa-masa terberat dalam hidup saya. Karir, keluarga, keuangan, dan masih banyak semuanya berantakan. Jadi teringat dulu waktu SMP, guru saya berkata, hidup itu seperti roda. Kadangkala kita ada di atas, dan kadangkala ada waktunya kita di bawah. Pada waktu itu, saya dikenalkan sebuah buku bagus sama teman saya, yaitu buku You Can Heal Your Life. Kamu bisa memulihkan hidupmu. Karya Louise Hay. Buku ini menjadi sebuah penerang di saat masa saya waktu itu. Jika teman-teman lagi mengalami masa-masa di bawah, saya rekomen bisa membaca buku ini, dan saya juga berharap buku ini bisa membantu teman-teman tercinta semua. Sekilas saya akan berbagi info tentang penulis ini. Bisa dikatakan, Louise dilahirkan dalam keluarga yang menengah ke bawah, dan sepanjang hidup mudanya penuh penderitaan dan kesedihan. Karena pada usia 1,5 tahun, kedua orang tua Louise meninggal, dan kemudian ia diadopsi oleh pamannya. Tapi sayangnya, pamannya tidak begitu menyayangi Louise. Malahan pada waktu usia 5 tahun, pamannya melakukan kekerasan seksual pada Louise. Dan sepanjang masa ini, Louise dibesarkan di keluarga yang penuh kekerasan dan kekurangan. Maka pada Louise waktu usia 15 tahun, ia melarikan diri dari rumah pamannya, kemudian bekerja menjadi seorang waitress di restoran. Pada 16 tahun, Louise melahirkan anak perempuan pertamanya, dan dalam kondisi terpaksa, anak perempuannya ini harus ditinggalkan ke panti asuhan dan diadopsi oleh orang lain. Maka dengan begitu banyak kejadian yang ada, Louise hidup di dalam kehidupan yang penuh rasa bersalah dan penyesalan yang sangat dalam. Kemudian Louise meninggalkan kampungnya dan berangkat ke New York untuk kehidupan barunya. Melalui perjalanannya sulit dan berliku-liku, akhirnya ia menjadi seorang fashion model di New York dan menikah dengan seorang pria berasal Amerika. Walau kondisi hidupnya sudah demikian membaik, tetapi dalam hati Louise masih merasa rendah diri karena efek pengalaman masa lalu sebelumnya. Kemudian setelah 14 tahun pernikahan, suaminya Louise berselingkuh dan meninggalkan Louise. Hal ini membuat Louise putus asa dan sangat sedih. Beberapa tahun kemudian, Louise sudah usia 50 tahun dan diagnosa menderita kanker. Inilah sepanjang perjalanan hidup Louise. Tetapi setelah Louise mengetahui ia menderita kanker, ia tidak pernah pasrah dan bangkit kembali untuk mencari penyembuhan ke dalam diri. Selama 6 bulan perjalanan pengobatan medis dan pemulihan jiwa, dengan ajaibnya, kankernya hilang dan sembuh total.
Dan akhirnya pada tahun 1984, Louis menulis semua cara pemulihan jiwa menjadi satu buku, yaitu You Can Heal Your Life. Bukunya kini sudah terjual 100 juta buku di seluruh dunia. Kini Louis telah banyak membantu orang dalam pemulihan jiwa, kesehatan jasmani, dan kesehatan batin. Pada waktu tahun 2017, Louis berusia 90 tahun dan ia meninggal dengan damai. Dalam buku, Louis berkata, jika kita memperhatikan kekuatan di dalam tubuh kita, mulailah berubah dari hati, maka semua hal bisa menjadi lebih baik dan bagus. Sebenarnya, banyak masalah yang muncul dalam kehidupan kita bisa disebabkan oleh mental block dan sugesti salah yang ada dalam pikiran kita. Bisa dikatakan kita yang merasa tidak berharga serta rasa tidak pantas, selalu merasa orang lain lebih bagus. Dalam buku Louis dibahas yaitu karena sebenarnya kita kurang mencintai diri sendiri dan menerima diri apa adanya. Dan dari berbagai latihan dalam buku, kita bisa belajar untuk mencintai diri sendiri dan menerima diri apa adanya. Maka, dengan menerima diri sendiri dan mencintai diri sendiri, hidup kita akan perlahan membaik, serta banyak mukjizat-mukjizat yang akan terjadi dalam hidup kita. Kondisi tubuh yang buruk juga akan berubah menjadi sehat, serta kelimpahan keuangan pun akan terjadi pada diri kita semua. Semoga kita semua bisa mendapatkan kunci kedamaian dan berbahagialah selalu. Sekian bersama saya, Sri alias Dewi Padi, yang selalu mencintai Anda seperti saya mencintai diri saya sendiri.